Iya, demung juga. Demung. Bunyinya enak ya guys kalau dekat-dekat, cuman kalau lebih dekat lagi kuping suka rada sakit ya. Saya sama Brandon akan join sebagai penari sekar. Shoot. Romo, gimana Romo? Tadi tim sekarnya udah Halo guys, kita hari ini jadi ngevlog lagi dan kita hari ini kita nyamperin apa namanya? Sekar itu adalah tim gamelan dari gereja, betul ya? Betul ya Lin ya? Betul ya? Betul. Sekarang belum mobile karena kita masih nunggu dulu nih sebentar sama host satunya lagi, karena host satunya lagi belum datang. Ih, rambut gue berantakan banget guys. Host gue mana temennya? Jadi ternyata host satu lagi makan ya. Mau lagi nonton. Nah, ini tim sekarnya guys. Lihat tuh. Wih, mohon maaf nih goyang-goyang. Ini tim sekarya guys. Dari bawah bilang Butoro, tidak pikir Butoro yang lain. Ini yang mereka. Romo, gimana Romo? Tadi tim sekarya udah memainkan alat musik gak? Pendapat Romo gimana Romo? Bener nggak nih? Iya benar, serius. Hah? Serius, Ya. beneran. Luar biasa. Jangan berulang lah. Bisa enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini kita raw ya guys. Jadi ya guys. Nih, jadi kita tadi habis nonton tim Sekar, habis main gamelan guys tuh gamelannya tuh. Wah, luar biasa. Luar biasa tuh. Karena mereka tuh keren banget, diberikan talenta sama Tuhan ya Wo ya. Ya, betul untuk sekali. memainkan dan memiliki kerajinan untuk berlatih kebetulan. Orang-orang sepuh ini, bapak ibu ini, mereka selama ini latihan luar biasa. Mereka latihan dan hari ini mereka hadir di sini menampilkan kekasan karya Allah atas diri mereka yang luar biasa. Iya tuh guys, gue nggak bisa berkata-kata lebih bagus lagi daripada Romo. Jadi kita akan interview mereka nanti sebentar lagi. Jangan kemana-mana guys. One eternity later. Halo guys. Hai. Jadi kita udah kedatangan satu lagi nih, telat ya, habis makan. Lapar. Gimana Mama Yanti? Kita mau ngapain nih kita Mama Yanti? Mau ngadain apa nih? Aku dari tadi udah ngejelasin sih Mama Yanti. Oh, udah sebenarnya. dijelasin. Udah sebenarnya. Oh, sudah. Iya. Ini pertanyaan jebakan aja. Iya. Sebenarnya rhetorical question gitu, nggak perlu dijawab. Jadi Nah, kita langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Ngobrol yuk. Sama siapa yuk? Sama kesepuhan ya. Kasepuhan. Para kasepuhan. Yang main gamelan Gamelan. dari Ya. tim Sekar. Ya, Itu dia. dari kategorial Sekar, seni Nah, karawitan, seni Santoya Agung. Seni karawitan Santoya Agung. Nah, yuk, langsung yuk. Kita transisi gimana? Halo guys. Hai. Nah, ini kita sekarang udah sama tim Sekarnya ya guys. Ya. Betul kan? Nggak salah kan ini bener kan tim Ya, Sekar kan? tim Sekar ya. Mana yang di belakang Mana yang di suaranya? belakang suaranya? Wih. Rame ya guys, jadi tim Sekar ada 73 orang guys. Yes. Banyak. Banyak nih timnya. Jadi nggak, wah banyak banget dah Wah, pokoknya. banyak banget pokoknya nih. Jadi kalau kita perkenalkan satu-satu, ayo silakan Mami Yanti. Ah? Perkenalkan satu-satu. Baik, supaya ngobrolnya lebih enak nih kan di luar nih kita Iya. nih. Kita buka masker dulu ya. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Yuk, kita buka yuk. Oke, Wah, saya bisa kelihatan napas. banget ya. Wah. Lega rasanya ya. Baik, kita mau perkenalan dulu nih sama tim Sekar nih. Ada siapa aja sih di sini nih? Silakan Pak, diperkenalkan Pak teman-temannya. Ya, nama saya Herman Yusef Udo sebagai ketua Sekar, sekretarisnya, wakilnya Pak Aryoko, Oh. sekretarisnya Bu Endar, kemudian tim pelatih Pak Siswanto sama Pak Joko, Kamar Mandi. Kemudian kami juga punya tim perekam yaitu Bapak Kayat. Oh. Jadi kalau kami sudah memasukkan ke dalam YouTube itu oleh beliau, ya kami punya. Ya. Oh, ternyata keren ya tim Sekar punya Iya, YouTube ya punya guys. YouTube loh.
Nanti Keren YouTube-nya loh. boleh kali kalian tonton, kalian subscribe. Iya. Biar banyak subscriber ya. Iya. Biar yang views juga banyak ya. Biar viewsnya juga banyak. Semoga kita punya juga. Iya. Mungkin kita langsung aja ya. Iya. Kita langsung bertanya apa sih itu Sekar dan kenapa diambil nama Sekar itu? Iya. Sekar itu istilahnya singkatan dari seni karawitan, yaitu sekar. Namun kita tidak hanya mengambil singkatan itu, tetapi ada filosofi dalam sekar itu. Sekar itu orang bilang kembang ya, bunga. Iya, Ya, betul. Sedangkan sekar atau bunga itu kan pasti baunya kebanyakan harum. Oh iya, betul. Dari kelompok sekar ini berharap seperti di dalam kitab Kejadian 8 ayat 21 kalau tidak salah, Tuhan berkenan Tuhan berkenan dengan persembahan yang harum, ya. Jadi dalam hal ini harum itu adalah suatu simbol seseorang yang dengan khusyuk, dengan tulus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan itu berkenan. Kenapa kita masukkan ke dalam sekar? Seni karawitan ini khususnya di Lewa Agung ini juga mempunyai kekhususan. Di samping juga dalam seni karawitan itu adalah olah rasa. Jadi tidak hanya asal gebuk gitu ya enggak, tetapi juga Pakai rasa. menggunakan rasa gitu ya. Itu juga apa yang kita mainkan itu kita ambilkan khususnya untuk yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Itu kita ambilkan lagu-lagu dari Madah Bakti, kemudian dari Puji Syukur yang kemudian kita aransemen dengan musik gamelan. Nah, dengan cara seperti itu kita pun yang sudah lansia ini itu berharap bahwa dengan cara itu kita pun juga ingin mencoba untuk memuliakan Tuhan. Kita yang sudah usia di atas 50-60 ini juga boleh memadahkan kepada Tuhan. Nah, dengan sekar ini kita berharap bahwa sekecil apapun yang kita lakukan itu Tuhan berkenan. Itu apapun. Kita tidak pernah berpikir bahwa misalnya kayak ini tadi, penampilan kita jelek, ya enggak apa-apa. Bagi manusia jelek enggak apa-apa. Ya. Wajar. Tetapi niat kami bahwa ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kami yakin bahwa ketulusan niat kami itu Tuhan pasti berkenan. Nah, di situ. Iya, artinya betul. Yang penting niat dulu, guys. niat dulu. Jadi kalau misalnya niat tapi gak bagus ya nggak apa-apa, yang penting niat. Iya. Yang penting ingin berlaku baik. Ya. Iya. Lalu Betul. saya tambahkan, Iya. di sini kalau lihat lambang sekar, Nanti Logonya ada ya. logonya, guys. ya, Logonya ya. logonya itu ada 9 wilayah itu dilambangkan di bawah 3 itu. Tritunggal itu ada kenong 3, itu ada 9. Kemudian yang melingkar itu ada 39. Jadi ada 9 wilayah, 39 lingkungan. Jadi kalau nanti ada tambahan lagi ya saya harus nambahkan lagi logo itu. Jadi itu ada salib jelas biasa, tulisan sekar memang dibuat begitu, Lewa Agung bentuk. Jadi itu ada makna itu. Yang hitam-hitam di bawah 3 itu Ya. itu ada 9, mewakili 9 wilayah dan 39 lingkungan. Ya. Baik. Itu arti dari Bener, guys, 39. Iya, dihitung ya. Iya, gitu barusan. Ya, pantesan diem aja, atau Iya. dia ngitung. Sorry. Memastikan saya. Kan benar ya. Iya. Berarti logonya benar. Benar, ada 39. 39 untuk lingkungan dan untuk 9 9 wilayah. wilayah. Baik. Kalau
tadi itu untuk arti sekar itu apa sendiri, lalu di Leo Agung ini bagaimana sih sejarah terbentuknya sekar ini? Ya, pertama atas inisiatif salah satu tokoh, tidak kami sebutkan, tapi kalau mau disebutkan ya boleh, Bapak F.X. Suwarno dari wilayah 2. Beliau menginginkan atau punya cita-cita bahwa Leo Agung mempunyai gamelan sehingga bisa dipakai untuk misa, ajang komunikasi, silaturahmi antar para sepuh. Lalu berdirilah sekar dengan swadaya dari beliau dan lain-lainnya. Itu termasuk pendirian ruangan, pembelian gamelan, biaya latihan dan sebagainya. Untuk sementara dari paroki belum, karena mungkin masih dipakai untuk pembiayaan pembangunan gereja waktu itu. Nah, sekarang gereja udah bagus ya. Siapa tahu nanti sudah ada alokasi untuk kategori lain selain sekar. Itu awal mulanya. Jadi atas perhatian beliau, jadi Bapak F.X. Suwarno dari wilayah 2. Mungkin saya tambahkan, jadi itu akhir tahun 2012 ya. 2012. Nah, kemudian getok tular, gayung bersambut. Nah, kemudian kita semuanya kumpul di luar dugaan bahwa sekar yang awalnya kita adalah ajang silaturahim, tahu-tahu juga kita ada job di luar, misalnya hajatan mantu kita ngisi gitu. Kemudian juga waktu itu inkulturasi, dan juga puji Tuhan pada saat pembangunan gereja ini pun juga kita ikut ngamen, dan juga amat sangat lumayan sekali ya toh. Mungkin hampir rekor yang terakhir itu hampir 0,5 M ya. Tangan dulu dah. Tapi artinya yang saya maksudkan adalah di luar dugaan itu kita tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, tapi ada semacam kepuasan tersendiri bahwa sedulur-sedulur saya itu, saudara-saudara saya itu masih boleh berbuat sesuatu, hanya itu saja. Bahwasanya dulu kita memang apa-apa sendiri, kita menyadari gereja saja masih tenda dan sebagainya, semuanya juga ikut berjuang. Ya kita berjuang dengan cara kita, begitu. Bahwa kemudian tahun ini ada hamba Tuhan yang namanya Mas Monte sama Mbak Niken menemui kami. Nah, itu mungkin ini suatu harapan untuk ke depan. Puji Tuhan lah. Jadi Pak Munte yang di belakang kamera, Bu Niken yang itu ya guys? Ya, ini Bu Niken, Pak Muntenya di belakang. Pak Muntenya di belakang. Dada-dada juga dia. Nah, mungkin pertanyaan aku mau nanya, kalau misalkan awal mulanya tuh ada berapa banyak orang, dan sekarang tuh sekarang berapa? Udah berapa banyak orang? Dari awalnya berapa? Anggotanya waktu mulai itu anggotanya berapa? Sekarang berapa? 25. Waktu itu pertama itu 25 ya, karena masih bersemangat gereja mempunyai itu. Tetapi ya lama-lama keluar masuk ya, secara alamiah ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang pindah ke Jawa ya. Jadi tetap keluar masuk itu waktu itu 25. Nah, sekarang itu ya sekitar 20-an. Itu juga keluar masuk. Kalau lagi senang datang, kalau lagi nggak senang, maksudnya nggak senang, lagi nggak mood gitu. Lagi nggak mood, kalau anak muda itu ya. Tapi kami tetap berharap siapapun, lingkungan manapun, wilayah manapun, suku bangsa apapun, karena kami di belakang ini ada yang dari Toraja, ada yang dari
Tapanuli, ada yang dari kemarin itu Chinese ya, bisa main. Asalkan tidak buta huruf bisa. Ya. Kalau buta not nggak apa-apa. Buta huruf ya. Jadi kalau buta not nggak apa-apa, masih bisa main. Masih not, tapi ada kan bukan buta huruf. Kalau buta huruf kan nggak ngerti huruf ya. Betul. Jadi kami tidak menutup hanya lingkup Jawa karena kami Jadi ada semua boleh ya, Pak? boleh. Ikut serta. Waktu itu Flores juga ada ya, gitu. Ya, gitu. Tapi saya tambahkan ya, sebelum COVID itu kita ini ada 4 grup sebetulnya, ya ada 4 kelompok. Kelompok yang sekarang ini yang masih tetap eksis, kemudian kelompok ibu-ibu yang karena beberapa yang lebih dominan itu meninggal, akhirnya sebagian gabung dengan kita. Tapi setelah COVID, sebelum COVID ada kelompok sendiri. Kemudian ada kelompok UMK, itu yang waktu itu kita rencanakan mau kita bagi 2 karena banyak, tapi terus kena COVID. Kemudian juga ada kelompok Bina Iman, tapi sementara dari wilayah 1 ya, itu pernah ada tapi terus keterjang COVID ya, dengan harapan setelah ini nanti kita bisa anu lagi lah. Dan ada tambahan nih bahwa hari ini aja nih karena performnya dari Sekar sudah ada 8 orang yang mau ikutan Sekar nih. Wow. Kami tunggu Udah 8. dengan senang hati. Nah, artinya pada dasarnya Sekar ini nggak bisa lepas dari gamelan ya? Ya, Ya, namanya aja seni karawitan. Iya benar sih. Kalau seni kulintang sekul. Betul. Ya. Betul, nggak salah. Seni apa yang Batak apa? Gondang. Margondang, Segon. Sema. Oh, Sema. Sema. Iya. Sema. Oke Ya. deh. Pertanyaan saya salah tadi. Mungkin aku lebih mau nanya sih karena keinginan tahu aja. Mungkin kayak harga gamelan tuh berapa dan berapa banyak gamelan di gamelan tuh ada berapa banyak ini nih kan ada berapa Ya. pieces gitu lah. Jadi Terdiri waktu dari apa itu aja kita beli sekitar 40 juta. Wah. Ya. 40 juta itu gamelan kami besi. Gamelan itu ada 3. Besi, kuningan, perunggu. Tingkat yang paling tinggi itu perunggu. Itu sampai bisa setengah M. Wah. bekas. Ya, bekas. Wow. Kalau ini 40 asal sekedar bunyi. Ya. Bunyinya ya seperti itu. Ya. Lalu apa tadi yang kedua yang ini? Kuningan. Enggak, jumlahnya. Ini Jumlahnya. sekitar kalau keluar semua ada sekitar 15 orang. Bagian. Ya, item. bagian. Ya. Item besi. Bunang itu ada 2, ya. Jadi kami perangkat itu ada 2, yaitu 1 pelok, gamelan pelok, gamelan selendro. Kalau pelok ini bisa main dengan lagu-lagu umum yang notasinya pakai ini bisa. Oh, Kalau selendro nggak bisa. Ya, itu. Jadi kami ada 2 perangkat, ya. Ini sekitar 15 15 item. item. Itu yang selendro. Sama. Semuanya sama. Ya, sama. Gitu. Oh, sama ya. Jadi gamelan itu yang lengkap itu adalah 20 item, Oh. itu selendro, 20 item pelok. Oh. Jadi total 40. Kalau lengkap. Ya, kalau lengkap. Kalau lengkap Ya, ya. kalau lengkap. Ya. Jadi mungkin yang di situ itu kempul sama gong. Ada yang nggak bawa, nggak dibawa ke sini. Itu ini pun hanya pelok, belum selendronya. Nah, kemudian di sana itu ada kenong. Kenong itu pun yang namanya Ketuk. kempiang ketuk tidak kita bawa. Ya. Kemudian di sana ada yang dari kayu itu namanya gambang. Itu pun juga hanya pelok yang kita bawa. Kemudian yang di depannya itu ada yang namanya selentem. Ya, setelah selentem itu Gender kemudian ada demung 2, kemudian ada saron 2, kemudian ada peking 1, kemudian kendang, kemudian ini bonang. Kalau yang lengkap saron itu ada 4, kemudian ditambah suling,
ditambah Rebab. kemudian ditambah siter, Siter. kemudian ditambah gender. Gender itu ada dua, gender penerus sama gender barang. Jadi ada 20 item 20 item. selendro, 20 item pelok. Coba disebutin. Brandon. Siter, suling, Rebab. ya itu dan lain-lainnya. Nanti kita unjukin ya. Ya. Nanti kita unjukin alat-alat yang tadi disebut Bapak Iya, nih. betul. ya kan? Nanti kita, ya kalau misalnya kita malas kita bisa minta editor. Nah, untuk di Sekar ini kegiatannya itu selain latihan itu apa saja nih Pak? Di Sekar ini. Ya, kalau untuk kegiatan ya kita istilahnya kita siap, terutama penugasan dari paroki. Ini berkaitan dengan liturgi, karena kami juga tahu bahwa Katolik itu artinya universal, tidak bisa khusus Jawa itu, Iya. tidak bisa khusus Batak. Paling kita bisa itu menunggu kalau ada misa inkulturasi, dan itu pun biasanya setahun hanya sekali atau 2 kali. Nah, kami juga pernah mengisi, tapi juga sudah lama tidak karena COVID. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin dulu ikut mengisi misa di Pluit dalam rangka ngamen. Terus kita ditanggap orang mempunyai hajatan, itu kalau nggak salah sudah 3, 4, 5 kali ya. Kemudian mengisi festival, oh iya, KAC. yang tidak lupa adalah Natalan Ukimene di DPR MPR. Jadi jelek-jelek kami sudah pernah Mengisi ya. mengisi di DPR, Natalan DPR. Okumene dari DPR MPR 2 kali kalau 3 kali. Artinya nggak jelek ini guys. Iya. Ini merendah untuk meroket ini. Kan tadi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Wah ya, itu guys. Nah. Jadi nggak boleh sombong ya guys. Iya. Tetapi pada saat kita pergi ditanggap di luar, itu rata-rata kita meminjam. Karena kita latihan pagi ini, tetapi pada pentas kita meminjam yang perunggu. Karena suaranya itu bisa Jauh lebih bagus ya, lebih Pak? bagus. Oh. Ya, maka kita memakai perunggu. Tetapi untuk latihan memakai besi nggak apa-apa. Itu. Mungkin saya tambahkan bahwa dengan kelompok kesepuan pun juga kita ada kerjasama. Kerjasama. Ya, kayak kemarin itu misalnya Festival Budaya KAC itu beberapa kali dengan kesepuan. Yang terakhir itu adalah kolaborasi antara gamelan dan kentrung. Nah, kita kolaborasikan itu. Jadi ya kita siap aja dengan siapa saja. Dengan OMK misalnya dia punya musik band gitu ya, mau inkulturasi gabung, kita siap untuk kolaborasi. Oke, terus Kalau untuk jadwal di Sekar sendiri nih, untuk jadwal latihannya atau pertemuannya nih kapan aja nih Pak? latihan kita setiap hari Senin jam 5 sampai jam 7. Dulu ibu-ibu hari Jumat juga jam 5 sampai jam 7 ya. Untuk sementara kita memakai, karena ibu-ibu bergabung, kita jam 5 sampai jam 7 hari Senin. Hari Senin jam 5 Ya. sampai jam 7. Itu. Baik. Jadi untuk umat Leo Agung nih yang mau ikutan nih, ini caranya gimana nih Pak kalau mau ikutan nih? Caranya begini. Kami menunggu ya dengan senang hati pendaftaran dari para umat dari mana saja tadi. Jangan khawatir, wah saya ingin tapi saya kebetulan suku ini nggak apa-apa. Bisa. Kemudian mendaftarkannya bisa langsung pada kita latihan. Ada saat latihan ya Pak? Di Pada hari saat Senin? latihan bisa kepada Ibu Toro, ya Toro. bisa Ibu Toro atau bisa Mbak Niken boleh, ya itu. Kami sangat berharap dan sangat berharap, ya kalau ada karpet merah saya kasih karpet merah untuk mereka datang. Ya. Dikasih red carpet Dan guys. kami latihan ya ada minum, ya ada yang bawa snack, ya pesta malaikat, Oh, iya. di mana Pesta yang malaikat. malaikat Gabriel bawa singkong, bawa makan singkong,
malaikat ini bawa pisang, pesta malaikat, Pesta bawa malaikat. sendiri-sendiri. Oh, Tapi iya. kadang-kadang juga pas kebetulan kita semua puasa mutih. Alia minumnya cuma air putih. Putih semuanya. Tidak ada lain. Nggak ada yang Itu namanya bawa. pas hari puasa mutih. Oh, makanya dipasin hari Senin karena pas puasa Iya, putih Senin ya Pak putih. ya. Jadi kalau nggak Hati-hati ya. Tapi sekarang udah ada dispenser, udah ada. Makin melambat merambat itu Nanti ada kompor gitu ada ya? sudah ini. Kemarin sudah Makin meningkat ya, Pak. dihadiri oleh Fasilitas Mas Lucius sebagai seksi apa? kategori A. Kategori A, Mas siapa? Monte, sama Mbak Niken, kami terima kasih. Kita merasa, oh iya, kami kesepuan diuwongke. Ternyata kesepuan. Kita bukan menjadi kategorial marginal, tapi kategorial potensial. Keren banget. Bahkan langsung, ya. Ini mau ini, tapi mau dipasang AC. Nah, kami menolak. Kami sudah tua, tahu kalau kedinginan itu resikonya rematik, ya. Nanti pulang latihan kerokan. Ditambah salah satu unsur gamelan itu orang gamel itu pasti kebanyakan merokok. Oh, Ya, itu seninya ada. ya Pak? Itu kalau nggak merokok nggak apa-apa. Nggak keluar ya? Nggak apa-apa. Oh. Rasa nggak dapet. Jadi Ya. itu sebenarnya Duduk sila, ngerokok ada kopi. Itu lagu apapun, berapa Bisa. jam pun, go ahead. Oh. jadi sebenarnya kalau mau jago gamelan tuh harus ngerokok Harus ya. Tapi juga di balik itu penghargaan terhadap Mas Munte dan lain sebagainya. Sekarang kalau datang ke Sekar sudah berubah, tambah rapi, kipas angin semuanya normal, ada dispenser, mau ngopi, mau ngopi susu, mau teh, Tapi- kita siapkan. Tapi bisik-bisik itu baru DP, Pak. Baru DP ya. Bahaya banget ya di sini langsung buka kartu ya. Ya, jadi untuk umat Yang mau ngopi sama ngerokok Ya. bisa datang. Jadi untuk latihan Sekar udah lengkap nih, mau ngopi ada ya kan? Ya, Udah ada satu kipas lagi angin. Mbak, saya gini. Kami walaupun main karawitan nih, tapi kita tetap awal berdoa. Begitu Angelus kita ini, ada orang yang sini khusus Angelus. Kita lagi gending, wah Angelus, marah nggak Angelus? Ya, kurang 5 menit, Angelus ribut, kelebihan 5 menit. Lah Tuhan kok ada lambat sama cepat, ya? Tetap ada pendoa loh. Kemudian yang sakit kita mendoa. Mendoakan. Jadi kita tidak seperti oh itu klangeng nggak ada artinya, enggak. Kami itu udah tua, kami menunggu ya, menunggu undangan. Ya. Tapi kami tetap oh iya bersemangat. Saya harapkan anak-anak muda, remaja, kami siap. Saya, Pak Sis, Pak Joko, Tri Joko siap. Misalnya saya bisanya Sabtu pagi, oke. Misalnya Minggu pagi. Cuman kalau sama OMK, pengalaman kami, dia janji jam 7. Tetapi mulainya jam 9 malam Minggu. Lah mereka pacaran, lah kami. Hah? Itu bala 6 turun makar tuh mati kami. Ya mereka kakak kikik bisa jam 11. Lah kami sampai rumah ya puyeng lah. Hah? Itu OMK ya, OMK itu. Sudah banyak ini ya, tapi nggak apa-apa pernah ini. Kalau bina iman yang jadi masalah, misalnya si A dia pegang ini, nanti setelah itu pengen nyoba sana coba, ya kita harus sabar. Oh. Namanya dengan cucu-cucu lah Iya, katakanlah, iya. ya enggak apa-apa, yang penting dia merasakan dia, tapi Ada juga niatnya. ada, oh ya, Itu yang penting Senang ada dia, niatnya. ya, Pak, ya. tapi ya semoga aja lah nanti setelah COVID inilah mereka mulai lagi. Mungkin aku mau nanya kali Ya. suka dukanya selama jadi Sekar, mungkin pas latihan atau ada cerita yang asiknya atau gimana? Kalau sukanya ya kalau kami ditanggap
Oh, Ingat, ada job. kami ditanggap Iya, itu betul. jangan dikira dilihat dari nilainya. Kami dikasih nasi kotak itu udah, maka kami mengatasnamakan Sekar menerima proyek thank you. Akhirnya selesai kotak sari kotak lalu bilang thank Thank you, you. terima kasih. Itu saja sudah senang karena kami berlatih terus menerus, kami bisa tampil di audiens banyak, ya itu kita sudah terima kasih. Jadi kalau misalnya ada warga mana Leo Agung yang mau punya hajat, jauh-jauh hari sebelumnya saya pengen ini, pengen itu, ya kita juga siap. MC, penari ada, ya. Ini beliau ini kalau ini kemarin tuh waktu festival menari, ya itu. Menari. Jadi itu. Jadi dukanya itu kalau pas latihan hujan, Oh. gerimis, ya. Yang datang cuma 3, jauh-jauh dari Jati Bening ke situ, tahu-tahu gerimis. Jati Bening nggak hujan, di sini hujan. Iya. Ya itu kendalanya. Kami rata-rata naik motor karena naik mobil macet, jadi gitu. Kendalanya itu. Sukanya itu kalau ditanggap, udah gitu. Sama ya mau ditanggap di mana? Di paroki, di DPR, mau di mana? Itu kami senang. Ya sedihnya ya kalau latihan itu. Cuaca ya. Ya ada lagi lah, misalnya tidak tahu gimana semua datang bawa rangsum. Ya. Jadi konsumnya banyak Ya. banget. Tapi kadang-kadang mungkin berpikir, saya bawa dia bawa. Besok begitu latihan nggak ada yang bawa sama sekali. Ya sudah mutih itu tadi. Putih ya. Udah. Oh gitu. Ya. Jadi tuh ini harus yang ikatan batinnya kenceng ya, nggak Iya. harus ngomong pada bawah semua. Iya. Ya, Ya, misalnya, Solidnya selalu solid gitu. misalnya kemarin ada yang ulang tahun, ya 2. Ya udah. Ini nasi kotak dos nasi padang. Satunya bawa nasi dos ini. Ya nasi padang sama nasi padang kan repot saya mau. Ya gitu. Iya, betul. Tapi ini masih imajiner. Jadi imajiner guys. Biarin saya ulang tahun. Ada yang ulang tahun nggak? Ada. Ada nih. Bukan. Sekar. Jadi gitu. Ya. Kami sama Pak Sis, terutama Pak Sis ini sudah umur 72, dulu berdinas di Dikti, ya. Beliaulah yang mempunyai spirit yang luar biasa. Kami baru 67, jadi masih jauh, tapi kalah dari segi ini, ya. Beliau sangat sangat bagus, ya, memberi semangat, ya, kreatifnya bagus sekali, ya, gitu. Kalau untuk di Sekar ini yang melatih itu ada khusus atau saling ini? Yang melatih ya beliau, Pak Joko, dahulu ada almarhum sudah Pak Bono, itu ya. Ada bagian-bagiannya ya yang dilatih, misalnya yang kayak tadi disebutin Iya, jadi alatnya. kayak ada spesialis apa spesialisnya ini semua. Oh siapa ya, gitu ya. yang susah itu yang tangan 2 ya. Pokoknya Oh. yang tangan 2 itu susah. Bunang, gambang, gender, apalagi gong, ya, kenong itu susah. Tapi kalau yang tangan 1 itu mudah. Oh. Walaupun tadi salah-salah ya. Sudah mudah salah lagi. Ya. Itu. Ini paling susah. Gambang itu juga susah, ya itu. Yang paling mudah itu yang begini, yang tangan 1. Udah, itu aja. Sama ini ya juga tangan 2 kan, yang siter, ya itu susah. ya. Tidak ada pelatih khusus, tapi kami berusaha karena memang ini yang di belakang saya para anggotanya itu ada yang masuk ruangan itu baru kenal gamelan. Kalau saya dari SMP sekolah sekolah guru itu sudah mengenal gamelan. Beliau apalagi punya gamelan. Kalau yang masih nol sama sekali itu pun bisa, asalkan memakai rasa, ya. Ingat ini juga walaupun gamelan tuh musikalitasnya bagaimana, ada seseorang yang musikalitasnya itu kurang begitu bagus, yaitu ya ada yang cepet, karena ini bukan hanya roso kuat tapi rasa, ya, hati. Ini harus ngerem, ini harus cepet, ini ngajak mandek, ya. Itu harusnya telinga yang main sama hati. Walaupun bertahun-tahun, tetapi kalau ini nggak diasah, ya merucut terus, lewat terus. Ada itu. Jadi rasa itu dalam artian ego ya. Orang yang tidak punya kemampuan mengendalikan ego itu ya
maunya sendiri, butuhnya sendiri, senengnya sendiri, menangnya sendiri, untungnya sendiri. Tetapi kalau dengan gamelan olah rasa itu dia bisa mengerem bahwa bukan hanya saya yang main, tapi yang lain juga pengen gamelan pengen ini didengar gitu. Masing-masing individu itu saya udah tahu, oh ini tipenya orangnya begini, tipenya ini bisa. Dari ilmu jiwa bisa dilihat ini, oh tipenya ini, oh tipenya nggak pede orang ini, bolak-balik, piye toh, bolak-balik, piye toh, ya itu udah, orang ini nggak bisa pede. Boleh disebut langsung namanya. Ya itu, ya itu. Ada yang gunjul terus jalan ya terus, pokoknya bodoh amat teman. Padahal ini harus harmonis. Satu dengan yang lain karena mukulnya beda-beda. Ada yang harus kenceng, harus ini ya. Pada saat gunjeler kencang. Pada saat lagu main pelan, itu ya. Ini karakter bisa menunjukkan jiwa Juni ya. Seperti saya, kalau saya udah jengkel gong tak antem gede-gede walaupun suaranya itu jelek, gong itu nggak bisa dipukul kenceng-kenceng, harus hati. Maka pernah ini Mas mantunya Pak Erwin mengatakan bagaimana caranya memukul gong di situ seperti memukul gong di ganjuran. Ya saya bilang, nah putra altarnya orang Jawa pasti gongnya pasti dia pakai rasa. Sini putra altarnya orang Jakarta mukul gongnya kenceng, dikiranya mukul gong kenceng itu bener. Itu suaranya kan cempreng. Ya tapi saya sebagai tukang gong ya cuman ketawa saja. Itu disenggol gitu aja, dung asalkan pas suaranya gitu. Ya, terima kasih. Ini satu lagi. Bahwa di Leo tadi diceritakan Pak Irman gitu, misalnya ada yang maunya sendiri gitu ya. Hebatnya di Sekar itu apa? Misalnya ditegur, itu juga nggak ada yang marah, gitu. Karena teguran ini sebetulnya adalah juga semacam ajaan untuk olah rasa, pengendalian diri. Kita ini kayak tadi itu disampaikan bahwa kita tinggal nunggu undangan, ya toh. Kalau kita nunggu undangan itu ya kita mencobalah memperbaikilah ya agar supaya kita akhirnya layak dan pantas gitu. Yes. Baik, ini menarik sekali ya dari tadi Brandon. Tapi kan kita kayak tadi nanya alatnya apa, cuman dari cerita nih kita mau lihat langsung aja deh alatnya tuh apa aja sih. Yuk kita lihat dulu. Yuk guys. Guys, kita mau lihat dulu. Oke, sebelum kita ini harus ada transisi dulu dong. Mau geser ke sini apa geser ke sini, Wi? Kemana nih kita nih? Geser kemana nih? Kemana nih? Coba pilih. Oke, ke sini? Ke situ. Oke. 1, 2, 3. Shoot. Ini kita buka masker atau udah boleh pakai masker? Buka lah orang di luar. Saya gantengan pakai masker soalnya. Oh iya, nutupin ini. Nutupin jeleknya. Jelek. Oke guys, sekarang kita bakal ngelihat alat-alat yang barusan tuh, tadi udah bunyi gong kan? Udah bunyi kan? Udah ada bunyinya. Siapa yang nyenggol? Tuh, itu baru disenggol ya? Baru disenggol. Belum digebuk. Belum digebuk. Oke, kita langsung mulai dari mana dulu nih? Baiknya dari mana? Baiknya dari sana katanya. Oh, dari situ. Oke, kita. Yuk. Kita mau kenalan dulu sama alat yang di sana. Kenalan dulu tuh sama bapak yang ganteng tuh. Sorry, Bu. Pak, ini bapak siapa, Pak? Hardi. Pak Hardi. Ya. Oh, Pak Hardi ini pegang apa ini, Pak, namanya, Pak? Gambang. Gambang, Pak. Coba main ini, Pak. Itu namanya gambang ya, Pak ya? Gambang. Oke. Kita ke Ibu siapa, Bu? Ibu Santi. Oh, Ibu Santi. Baik. Kalau ini namanya apa, Bu? Slentem. Selentem. Oh, kalau ini tembem. Wah, nggak gitu ya guys. Saya cabi, bukan tembem. Baik, dimainkan, Bu. Ini satu tangan ya, kalau gambang kan tadi 2. Kalau ini satu ya? 2 juga. Oh, 2 juga. Oh, harus dipegang bawahnya ya setelah dipukul ya? Ya, nada yang kalau mau nada berikutnya, pas berikutnya nada sebelumnya harus di. Oh, nada berikutnya harus sudah dipegang. Berarti mau setelah Gongnya supaya berhenti ya, nada sebelumnya. Seperti itu ya. Oh, selentem ya. Teresia. Ibu Teresia. Oke, mainnya apa ini, Bu? Ini Saron. Saron. Namanya
Saron Misel namanya ya? guys. Misel Saron ya? Saron. Cuma Saron doang, nggak ada miselnya ya. Aduh. Ini satu tangan ya? Satu tangan. Coba dimainin Bu, silakan Bu. Jadi kalau setelah Oh, sama-sama ini ya. dipegang supaya nggak bengong. Oh. Oke. Oke. Kita ke selanjutnya Bu, tapi kenalan aja deh. Ibu siapa ya? Ibu Tati. Oh, Ibu Tati. Ini pegang apa Bu? Sama. Oh, sama Saron juga. Oh, ini sama Saron. Oh, jadi Saron ada? Saron satu, Saron dua. Saronnya 2. Oh, oke, ini Saron guys. Silakan Bu, dimainkan Bu. Wih. Siapa nih Pak? Pak Haryoko. Haryoko. Pegang apa nih Pak? Ini Demung berdua sama Pak Kayat. Apa namanya? Demung. Demung. Oke, sama Pak Kayat ya. Silakan Pak. Mereka. Wih. Keren ya, demung itu ya. Demung. Bunyinya enak ya guys kalau dekat-dekat, cuman kalau lebih dekat lagi kuping suka rada sakit ya. Namanya aja demung. Nah, sama ini Pak siapa ya Pak? Kenalan lagi. Lupa ya Pak. Pak P namanya Pak P. Ya. Ini apa Pak namanya Pak? Ini namanya kenong. Kenong. Oh, ini yang kenong. tadi disebut kenong nih. Kalau ini kening ya. Iya. Ini kenong. Kocak. Silakan Pak, mainkan Pak. Satu tangan ya Pak. Kenong. Satu Pak. Kalau pelok slender dua. Oh. Ini karena satu. Ini satu aja. Oh iya. Ya dong. Silakan. Oke. Itu Nya peking. peking. Biasanya Pak Slametto. Oh, Pak Santo ya. Ini caranya 2 kali apa yang di Saron. saron Dimainkan atau saron. demung. Misalnya tadi tapi juga ada kalanya harus dimainkan dengan suatu kembangan. Ketiduran saya. Jadi kayak apa ya, kayak semacam melodi Iya. atau apanya. Iya. Betul. Peking Iya. namanya peking. Oh, yang main peking main ini juga. Iya, sama yang main ternyata guys. Iya. Ini namanya kendang. Kendang. Kendang ini yang mengatur cepat lambatnya irama. Ya, cepat lambatnya irama itu semuanya di kendang. Sebetulnya kendang itu ada 4. Ya. Ada 4. Ini namanya kendang bem. Ini kendang ciblon. Sebelumnya ada lagi ketipung kecil. Kemudian lagi ada kendang untuk sabet. Kalau lengkap Ada ya Pak? 4, ya ada 4. Ya. Ini memang apa 2 tangan dan setiap bunyi pun juga punya bunyi yang lain, misalnya Oh. jadi pengatur irama. Lanjut. Nah, yang ini kita suruh main satu album. Ah, kenalin dulu dong, Bu siapa nih Bu? Endar Toro. Bu Endar Toro. Saya Brandon. Ya hampir. Ini namanya apa Bu? Ini Bonang Baru. Bonang Barung. Ya. Bonang Barung. Ini berapa? Ini terdiri dari berapa? Ini Bu. Dari berapa Ini bagian? satu notasi. Satu notasi. Ya. Satu notasi berapa? Ayo. Ada Random. berapa ini?
14 ya. Iya, ada 14. Oke. 2 tangan ya, Bu? 2 tangan. Silakan, Bu. Mainkan. Coba ya. Mainkan, Bu. Biru aja. Enak banget ya ampun. Kita podcastnya tiap minggu lah kalau begini lah. Jogetnya tiap minggu maksudnya. Iya, enak banget. Yaudah. Oke, yang terakhir. Oh, ini kayaknya pindah dari sono nih kayaknya. Pak P namanya, Pak P. Ya, ini apa Pak namanya? Mengubah aja. Kalau ini namanya apa Pak? Ini namanya bonang penerus. Oh, yang tadi Bonang Garung. Ini penerus. Penerus. Ini penerus bangsa. Iya, saya penerus bangsa. Oke, gua penerus bangsa, guys. Woi, santai. Ini 14 juga, Pak. 14 juga sama. Iya. Bedanya apa, Pak? Nah, kalau ini sekali-sekali mukulnya, kalau ini 2 kali nih. Oh. Oh. Kalau bisa imbal namanya. Imbal. Iji. Kalau ini namanya imbal. Wah. Oke. Oke. Yang paling besar. Jadi ini gong itu terdiri dari 3. Ini kempulnya, ini gong suwo, ini sebelum-belumnya, ini akhir. Jadi kalau alat pukulnya juga beda. Jadi dipukul. Ya. Jadi kalau ini mukulnya pakai ini. Ya, ini juga ini bisa pakai ini. Ya. Gong gereja. Oh, iya kayak Gong gereja yang ini. Nah, ini pakai ini. Ini yang paling besar ini. Hammer yang paling besar ya. Oh, ini yang kayak gereja Ya. deh kayaknya deh. Jadi kalau di gereja itu Yang mukul. mana, Pak? Yang gereja, Pak? Kalau gereja itu ini. Oh, bukan. benar. Ini juga ini, tapi dia Ini mukul. gong perang. Ya kalau mukul kan kenceng, padahal mukul gini aja udah kenceng dia. Oh. Ya kan beda. Ya, kalau saya mukulnya dipukul di coel aja. Coba Pak, gimana Pak? Ya kan? Ya kan? Ini apa namanya kempul, ini gong suwo, ini gong gede, ini yang paling besar, ya. Sama. Itu menggema, ini paling ini. Ya. itu lagi Pak, yang itu lagi Pak. Yang kecil. Nah, kalau untuk dangdutan kayak apa? Dangdutan. Nah, gitu aja. Mantap juga ya. Kayaknya kita sebenarnya udah nggak cocok lagi jadi host. Kita jadi penjoget aja, penjoget. Bukan penulis, penjoget. Oh gitu. Oke. Jadi closing yuk. Di sini yuk, semua yuk. Diri aja. Balikin. Kita Takut salah berdiri mukul, aja. gue takut rusak. Kami Sekar Leo Agung Punya harapan ke depan seperti halnya pernah disampaikan oleh pahlawan revolusi Sugiyo Pranoto bahwa 100% kami Katolik tapi juga 100% kami Indonesia. Demikian juga tadi bacaan Injil juga menyampaikan bahwa kita adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Artinya di dalam budaya Nusantara dari Paroki Santo Leo Agung benar-benar kami sangat berbahagia karena menunjukkan kebinekaan dari bangsa ini. Semoga Santo Leo Agung senantiasa diberkati oleh
Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.